Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat Allah ini sehingga kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan taslim senantiasa juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam mencetak sebuah generasi. Pendidikan sangat menentukan generasi itu akan baik atau tidak baik. Kalau pendidikannya baik, maka insyaallah generasinya baik. Tapi kalau pendidikannya tidak baik, maka yakin dan percaya bahwa generasi itu akan menjadi generasi yang tidak akan diharapkan sesuai dengan agama Islam. Pendidikan bisa saja kita tempuh dari banyak tempat. Pendidikan bisa didapatkan dari keluarga. Pendidikan bisa kita dapatkan dari tempat-tempat formal, dari sekolah-sekolah, baik formal maupun informal. Juga pendidikan sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi masyarakat kita. Kalau di dalam keluarga pendidikan sudah dibentuk dengan baik, maka insyaallah akan menghasilkan masyarakat yang baik. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika hanya sekelompok bagian saja yang mendidik anaknya di dalam keluarganya sesuai dengan pendidikan Islam, sedangkan sebagiannya tidak, maka yang tidak inilah yang bisa mempengaruhi masyarakat atau anak yang lain. Sehingga masyarakat itu kemudian bisa menjadi rusak disebabkan oleh adanya sekelompok kecil anak yang kemudian pendidikannya bisa dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Olehnya itu jamaah sekalian, dalam hal pendidikan ini saya membagi dalam 4 hal. Pertama adalah bagaimana anak kita itu dididik untuk senantiasa atau bagaimana untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena kita sebagai umat Islam, ini adalah dasar pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak kita sejak dini. Sejak dari kecil anak-anak kita sudah diajarkan tentang bagaimana itu tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ini adalah pendidikan dasar yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita terjerumus ke dalam hal-hal kesyirikan, maka ini akan berefek kepada ajaran atau cabang-cabang daripada agama kita, yaitu agama Islam.
Kesyirikan ini adalah dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memohon ampun. Kalau misalnya seseorang meninggal dunia kemudian tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka jangan pernah berharap mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Syafaat tidak akan kita dapatkan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bagaimana anak itu dididik dan diajar untuk senantiasa birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga sangat penting. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan. Aniskurli wali walidaik wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan menyapinya selama 2 tahun. Aniskurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembali. Jadi kalau kita ini diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka wajar saja, karena pengorbanan orang tua kita ini amatlah besar. Jangan pernah berharap anak kita ini bisa berbakti kepada kita kalau kita tidak mendidik anak kita dengan nilai-nilai Islam. Jangan sampai terlambat. Kita terlambat mendidik anak kita sehingga ketika besar mereka menjauh dari orang tua. Saking bagusnya ajaran Islam ini sehingga banyak cerita, banyak kisah orang-orang mu'allaf yang sebelumnya dia beragama tidak beragama Islam, ketika masuk agama Islam semakin dekat kepada orang tuanya walaupun orang tuanya tidak seakidah dengan anaknya. Karena memang Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak kita diajar untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain. Sebagaimana misalnya Yakub alaihi salam sangat risau ketika Yakub ini menerima tanda-tanda kematiannya. Yakub merasakan bahwa saya ini sudah tua. Saya ini sudah tua. Sudah ada tanda-tanda akan kematiannya. Jemaah sekalian, kalau di kampung saya di Kajang, itu kalau sudah tua, biasanya itu orang mempersiapkan apanya? Kain kafannya. Betul. Kalau mau kita tanya di Kajang, saya heran kalau di sini di kota nanti sudah meninggal baru dicarikan kain kafan, pergi di sana di Jalan Veteran. Kalau di kampung saya jamaah sekalian seperti ibu saya itu, kain kafannya disimpan di dalam lemari, disimpan di tempat yang paling utuh dan rapi. Dia mempersiapkan untuk akhiratnya. Kenapa? Barangkali juga ini sebagai nasihat buat dirinya bahwa kita ini akan meninggal. Kemudian apalagi yang dipersiapkan? Papannya, apa namanya itu? Papan yang penghalang di liang lahat. Papan penahan. Itu papannya kan lebar. Kalau di sini itu di kota, saya lihat itu papan kecil dipotong-potong. Tapi kalau di Kajang itu pohon besar yang utuh, yang lebarnya mungkin 0,5 meter, utuh. Dan itu dipersiapkan dari kayu yang berkualitas.
Yakub alaihissalam ketika merasakan tanda-tanda kematiannya, dia memanggil seluruh anaknya. Lalu kemudian bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah kelak ketika saya tidak ada di dunia? Mungkin sekarang kalian masih menyembah Allah karena saya masih hidup. Mungkin kalian masih ke masjid karena kamu masih takut kepada saya sebagai orang tua. Mungkin kamu anak-anak kita yang ada sekarang masih mau menghafal Al-Quran karena kita masih ada dan masih bisa memarahi mereka kalau dia tidak mau membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tapi coba tanyakan kepada anak-anak kita kalau sedang duduk-duduk, tanyakan, ya anak, kamu sekarang ini masih menghafal Al-Quran, tapi coba kalau Abi sudah meninggal, Abi sudah tidak ada, apakah kamu masih mau menghafal ma ta'buduna min ba'di? Apakah kamu masih menyembah Allah, nak? Yang sekarang ini jamaah sekalian, di era zaman ini, di era kapitalisme, di era hedonisme, bukan itu yang ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di. Tapi apa yang ditanyakan jamaah sekalian? Ma ta'kuluna min ba'di. Apa nanti yang kamu makan, nak, kalau saya sudah tidak ada? Apa nanti yang kamu makan, nak, kalau saya sudah meninggal? Di mana nanti kamu dapatkan rezeki? Siapa nanti kamu carikan makan? Karena kita tidak yakin dan kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sampai disampaikan kepada anak-anak kita, maka insyaallah akan lahir, akan tersentuh hatinya, akan tersentuh perasaannya bahwa bagaimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus lahir dari kesadaran, bukan karena adanya orang tua kita yang memaksa kita, bukan karena masih adanya orang tua kita, bukan itu. Olehnya itu memang peran kita sebagai orang tua sangat besar. Banyak yang menyesal, orang tua banyak yang menyesal karena ketika dia hidup, dia hanya sibuk dengan mengejar karirnya, sibuk dengan mengejar jabatan, sibuk dengan mengejar urusan-urusan bisnis, ngurus pindah sana pindah sini, mutasi sana mutasi sini, promosi sana promosi sini. Anaknya terlantarkan, anaknya terabaikan. Istrinya pun sibuk mengurusi arisan, sehingga anak hanya diurusi oleh pembantu. Sehingga jangan heran kalau anak-anak itu sangat lebih dekat kepada pembantu daripada kedua orang tuanya. Lebih dicari nanti kelak pembantunya daripada kedua orang tuanya. Ini yang keliru jamaah sekalian. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bahwa idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia atau apabila seseorang meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, illa min salasin. Apa itu jamaah sekalian? Shadaqatin jariyah, yaitu amal jariyah. Amal jariyah itu bisa kita banyak lakukan, misalnya sedekah, ya, aktif dalam kegiatan pembangunan masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Mukhlisin akan membuat program pembangunan rumah tahfiz, dan itu juga akan membutuhkan dana. Dan insyaallah siapa saja yang berkontribusi dalam pembangunan itu akan menjadi amal jariyah buat dia kelak. Sehingga ini hal yang penting, bagaimana kita merespon program-program yang ada di Masjid Al-Mukhlisin ini, terutama program-program yang bisa menjadi investasi kita, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Pembangunan masjid, pembangunan rumah tahfiz itu adalah investasi, bukan hanya di dunia tetapi akan didapatkan di akhirat kelak. Yang kedua, amalan yang terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan agama, kita mengajarkan nilai-nilai agama kepada siapa saja, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang kelak ilmu itu akan menjadi amal jariyah. Kita mengajarkan kepada seseorang misalnya membaca Al-Quran, kemudian dia pintar,
Sama mungkin di sini sudah ada investasi saya, ada saudara saya pas tadi, alhamdulillah. Ketika dia berdua saya ajar, dia bilang, kenapa ini mau kan ajar ada 2 orang ji? Tidak dibayar juga, karena bukan itu yang diharapkan. Ada investasi yang kita harapkan. Bayangkan jika beliau mengaji, membaca Al-Quran, beliau mendapatkan pahala, dan saya juga insya Allah mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada yang lain. Maka marilah sambut kebaikan ini. Ternyata kalau bagi jadi orang baik sangat gampang jemaah sekalian, tidak susah ji. Jemaah subuh insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita ini dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci kita, kitab suci kaum muslimin. Ini adalah pedoman hidup kita, sehingga dari kecil anak-anak kita itu sudah harus dilatih untuk bagaimana senantiasa mencintai Al-Quran. Anak-anak kita diajar dulu membaca, kemudian menghafal, ya. Kemudian di sini Masjid Al-Mulisin sangat luar biasa mengapresiasi anak-anak kita penghafal Al-Quran. Setiap sebelum penceramah dilakukan, sebelum ceramah dilakukan, ada di situ penghafalan 1 halaman. Bayangkan apresiasi yang luar biasa di masjid ini yang boleh jadi tidak dilakukan di masjid-masjid yang lain. Bahkan saya bercita-cita punya mimpi bagaimana nanti kelak setiap hari Jumat, sebelum Jumat kita tantang hafiz-hafiz Al-Quran se-Makassar. Kita mulai langkah itu di Masjid Al-Mulisin. Hafal di atas, tampil di atas 5 halaman sebelum azan dikumandangkan. Kita mulai setengah 12. Kita umumkan di Makassar. Ayo datang di Al-Mulisin. Kita tantang kamu. Kita apresiasi kamu. Kita berikan kamu uang saku. Ini adalah stimulus, pemicu bagaimana kita menghargai, mengapresiasi para hafiz. Jemaah sekalian, sekarang ini kita lebih banyak menghargai penyanyi-penyanyi. Tidak bisa dipungkiri, mereka hanya menghafal beberapa bait syair-syair yang mungkin syair itu semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu-lagu yang alay, yang lebay, kemudian dinyanyikan di atas panggung, di mana di situ manusia bercampur baur, banyak dosa di situ. Lalu kita mengeluarkan sawiran kita, uang kita. Di mana berkahnya jemaah sekalian? Tapi kalau anak-anak kita tampil di atas, adakah yang pernah sawir mereka? Adakah yang pernah sawir mereka? Ini yang perlu kita galakkan. Kalau bisa gerakan sawir tahfiz, sawir hafiz, itu yang luar biasa supaya rezeki kita berkah. Itu adalah bentuk dukungan kita juga bagaimana Al-Quran ini dibumikan. Ini yang salah mindset. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua juga semakin bangga jika anaknya jadi penyanyi. Anak-anak juga sekarang ada di Sinjai, dari Madrasah Aliyah lolos di Idol. Dibangga-banggakan, dibesar-besarkan, bahkan dinas lembaga atau Kementerian Agama pun bangga sekali karena dia bisa menjadi penyanyi. Padahal lihat maki kalau masuk di Idol, 2 aja kemungkinan. Kalau tidak dikasih ketat nih pakaiannya, dilepas ke jilbabnya. Apa yang mau dibanggakan? Tapi coba pernahkah membanggakan lembaga agama itu kepada hafiz-hafiz kita yang luar biasa. Dia menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya pun tidak kaleng-kaleng. Tas 1 Al-Quran dihafal. Kalau lagu berapa gitu dihafal. Lagunya pun ala-ala cinta, ala-ala pacaran. Sehingga apa? Memancing orang untuk senantiasa pacaran. Ini yang keliru. Ini yang harus diluruskan kembali dan direpres kembali. Bagaimana anak-anak kita ini kembali dididik dengan Al-Quran. Demikianlah jemaah sekalian 4 hal yang harus diajarkan kepada anak kita, yaitu anak kita diajar untuk bagaimana tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, diajar tentang tauhid, kemudian bagaimana anak-anak kita diajar untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, kemudian anak-anak kita
diajar untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang keempat mengajarkan mereka tentang Al-Qur'an. Demikianlah pengantar diskusi subuh kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.